kalau kalian ingin sukses dengan belajar online, itu bukan karena orang tuanya galak, bukan karena gurunya disiplin, tapi kuncinya adalah karena kaliannya yang disiplin dan kalian patuh, sehingga kemandirian dan tanggung jawab itu ada pada diri kalian. Ya. Jadi satu hal lagi, resep ya untuk saya sampai dalam kondisi seperti sekarang adalah jangan pernah berhenti belajar. Atau istilahnya, jangan pernah berhenti untuk ingin tahu. Jadi kalau kalian sudah menguasai sesuatu, bukan berarti itu segala-galanya. Coba terus belajar sesuatu yang baru. Saya yakin itu yang akan membuat kalian survive, dan yang penting hidup ini menjadi lebih menarik. Saya yakin hidup akan sangat menarik kalau kita tahu banyak hal, dan kita tahu itu karena kita mempelajarinya, bukan karena kebetulan kita tahu, tapi karena kita mencoba mempelajari, kita tahu, maka kita akan tahu bahwa di dunia ini banyak sekali hal yang menarik yang masih bisa dieksplor. Dan terakhir saya ingin berpesan khususnya kepada anak-anak, itu mulai sekarang itu coba berpikir menggunakan energi yang baru dan terbarukan, energi yang ramah lingkungan, ya, dan energi yang bisa mengurangi polusi udara dan mengurangi pemanasan global. Jadi itu semangat Laudato Si yang kita implementasikan, ya. Kan yang paling mudah itu berdoa. Tapi setelah berdoa apa? Gitu, ya. Nah ini we have to do something, ya, which is real, gitu. Di masa remaja saya memang bersama Yayasan Tarakanita ini. Kebetulan saya juga Muslim, tapi justru kalau saya bisa melihat kembali kehidupan remaja saya, justru masa di Tarakanita ini adalah sangat memperkaya pemahaman saya mengenai kehidupan, dan sangat menghargai adanya keberagaman. Masa yang paling indah buat saya adalah masa sekolah di Tarakanita. Ya. Guru-gurunya luar biasa gitu. Teman-teman yang saya sampai detik ini saya punya satu grup namanya Genggong. Itu ada yang dari TK sampai sekarang masih gabung, masih kita silaturahmi, masih ngobrol, masih tukar pikiran. Terus ada yang dari TK, ada yang pas ketemu SD, ada yang SMP, ada juga isi. Saya yakin juga angkatan 88 yang nonton sekarang ini juga merasakan hal yang sama. Kita masih kumpul, kita masih silaturahmi, masih suwon ke teman-teman yang ada gitu. Kita nggak lupa sama semua kejadian indah yang ada di Tarakanita. Pengalaman saya sekolah di SMA Tarakanita 1 itu merupakan satu kayak periode waktu yang sangat berkesan buat saya, karena saya jadi benar-benar kebentuk banget saya terbentuk banget etos kerja sama kayak kegigihan dalam bekerja keras tuh salah satunya terbangun di Tarakanita, karena pelajaran di Tarakanita itu nggak gampang dan banyak sekali kegiatan yang kita juga harus aktif sebagai siswa gitu. Salah satunya adalah kegiatan waktu itu ada pensi ya Pak, pentas seni. Mana-mana saya ketemu sama alumni-alumni Tarakanita lainnya, biasanya mereka adalah orang-orang yang mau kerja keras dan mau repot. Dan zaman sekarang itu jarang sekali. Ada bahkan saya dengar katanya ada TV Net Media Tama itu loh Pak, yang Net TV itu kalau nggak salah gosipnya dulu pas masih dipimpin sama Pak Menteri, sekarang kan Pak Tama itu ya, itu dulunya itu pas dia masih memimpin Net itu dia sampai punya satu kayak rumor, dia biasanya hanya menerima pegawai kalau dulunya dia lulusan Tarki, karena dia tahu betul anak Tarki itu aktif sekali pas sekolah dan mereka udah biasa repot ngurusin acara ini itu, sehingga kayak ada kegigihan atau kayak ada karakteristik anak-anak Tarki yang istilahnya tahan banting gitu loh, jadi berani kerja keras, berani repot, berani mewujudkan sesuatu. Dan sampai sekarang, sampai detik ini saya masih bangga sekali saya alumni Tarki, dan saya percaya saya mungkin nggak akan jadi orang yang kayak gini kalau saya nggak sekolah di Tarki. Dan memang ada hal yang sangat baik yang saya pelajari selain daripada pelajaran yang saya dapatkan sehari-hari di SMP Tarakanita 5 dulu, tetapi kalau saya juga belajar yang namanya keberagaman, belajar toleransi,
belajar kedisiplinan, ya, dan lain sebagainya. Di situ saya banyak belajar bahwa kita ini semua adalah umat manusia yang beragam, kita harus saling menghargai, kita harus saling bertoleransi, dan menjaga kedisiplinan. Dan hal tersebut sangat terbawa dalam karakter kepemimpinan saya selama memimpin berbagai macam perusahaan selama ini, maupun pada saat memimpin Asian Games dan sekarang di Kemenparekraf. Saya sangat menjunjung tinggi keberagaman itu. Saya sangat menjunjung tinggi toleransi tersebut. Tetapi pada saat yang bersamaan, saya juga sangat menegakkan kedisiplinan. Memang dari TK itu kan memang udah di Tarakanita ya. Dari TK, SD, SMA mungkin karena udah mulai beranjak dewasa, itu yang paling seru, yang paling mungkin memberikan membentuk pribadi itu ketika di SMA sih gitu. Bahwa bagaimana kita perempuan semua gitu mengerjakan segala macam tuh sendiri gitu. Misalnya bikin event yang setiap tahun dilakukan gitu. Itu kita lakukan sendiri. Belajar berorganisasi, membuat sesuatu yang nyata gitu, itu memang di SMA. Di dalam perjalanan itu juga bersekolah, ya, juga memiliki guru termasuk saya, dan saya pesan bahwa kalau guru itu adalah seumur hidup. Ya. Jadi tidak ada yang dikatakan bekas guru, nggak ada. Ya. Saya seumur hidup saya selalu mengatakan bahwa Pak Pinanggi, Pak Yadi, ya, banyak guru-guru saya itu adalah guru saya sampai hari ini. Ya. Saya memperkenalkan Pak Pinanggi ke kawan-kawan saya sewaktu saya masih berdinas. Saya bilang beliau ini guru saya. Ya. Jadi tidak ada bekas guru. Kalau bekas murid ada, ya, tapi tidak ada bekas guru. Itu tolong diingat. Ya, alhamdulillah nih saya ketemu dengan guru-guru saya, ini suatu kebahagiaan yang luar biasa buat saya. Dan sangat terharu sekali, apalagi melihat Pak Niko, Pak Edi, Bu Tris, Bu Christine sehat, rasanya senang sekali dan bahagia sekali. Ya, dan terharu ya Mas ya. Sangat terharu, sangat. Tetaplah rendah hati, tulus, berdedikasi dalam segala tugas, mampu bekerja sama dengan orang lain. Semoga Reni senantiasa membawa perubahan baik bagi bangsa ini. Tuhan memberkati. Saya sebenarnya punya potensi yang tidak saya sadari gitu. Nah, beliau ini adalah guru yang memberikan kepercayaan diri. Jadi para siswa biasanya hal-hal kayak gitu itu guru ya, jadi sudah pasti tujuan para guru itu tercapai, semua amal ibadahnya diterima. Terima kasih ke semua guru. Teman, dari guru-guru ini, wow, saya masih ingat guru dari TK, Ibu Ning sampai ke belakang. Masih ingat semuanya. Waduh, apa yang kita ingat dari mereka? Jadi, aduh, luar biasa deh. Saya cinta sama semuanya. Mau yang ibaratnya, sayang-sayang, sampai yang galak sekalipun, saya cinta.